Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Insya Allah semuanya sehat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Santi Evaria di sini. Ibu akan memberikan tips sukses dan bisa meraih nilai terbaik saat pembelajaran daring. Nah, di sini next ya. Nah, yang pertama, buatlah ruang belajar yang nyaman. Temukan area di rumah tempat kamu bisa duduk nyaman dan fokus. Pisahkan dengan ruang santai. Idealnya sih jauh dari layar TV ataupun gangguan. Jadi yang pertama, buat dulu ruangan belajar yang sekiranya nyaman dan jauh dari layar TV yang bisa mengganggu ya. Tentunya cari tempat yang misalnya ada tempat yang nyaman bagi kalian. Buatlah itu. Oke, next. Nah, kalau sudah mendapatkan tempat yang nyaman, lalu persiapan yang harus siapkan yaitu siapkan cemilan yang bisa menemani waktu belajar daring, tentunya biar tidak bosan. Lalu siapkan juga buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting ketika pada saat belajar. Oke, next. Nah, ketika sudah masuk, kepada materi pembelajaran, misalnya sudah buka Google Classroom, misalnya, media pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru adalah Google Classroom, maka kondisi yang harus disiapkan itu adalah tentunya kondisi siap belajar dulu. Jadi yang pertama, ketika kalian belajarnya memakai media Google Classroom, tips dari Ibu yaitu yang pertama, buka dulu, topik absen, maka absensi yang pertama. Lalu langsung buka di topik materi. Baca perlahan-lahan mulai dari alur materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Lalu yang kedua, mulailah berdoa sepenuh hati. Hadirkan pemahaman literasi dengan benar bahwa semua materi yang dihadirkan Bapak Ibu guru adalah yang terbaik untuk diri kalian. Maka baca dengan tuntas dan pahami dengan benar video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena yang harus kalian yakini, materi dan video yang diberikan itu adalah materi yang terbaik dan sangat penting tentunya untuk kalian. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, next di sini ingat, misal pada saat pembelajaran berlangsung, kalian mengalami gangguan atau tiba-tiba merasa bosan. Nah, yang pertama tips dari Ibu ketika kalian sudah mengalami datangnya kebosanan. Yang pertama adalah gunakan imajinasimu dan bayangkan kamu sedang di sekolah dan bukan di rumah ya. Jadi seolah-olah bayangkan bahwa kamu itu sekarang berada di sekolah, lagi betul-betul belajar dengan ibu dan bapak guru. Tips yang kedua, hilangkan bayangan kasur empuk dan selimut yang hangat. Karena kalau kalian bayangkan itu dan hadirkan, otomatis kalian akan tambah malas untuk belajar daring. Yang ketiga, segera kerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru di topik tugas dalam waktu hitungan 2 detik dari hadirnya keinginan. Misalnya, saya kepengen misalnya kayaknya saya harus mengerjakan tugas deh, secepat mungkin biar tidak terjadi penumpukan. Nah, sebelum keinginan itu lewat dari 3 detik segera kerjakan. Karena biasanya ketika sudah melakukan ketika keinginan itu lewat dari 3 detik maka akan malas terakhirnya. Paham ya? Oke, next. Oke, next, lihat. Kalau memang seandainya ketika sudah, memakai tips yang pertama tetap tidak bisa, maka ketika rasa bosan itu tetap semakin menjadi-jadi, maka
eee, alihkan sedikit, misal sukanya bergitar, main dulu gitar, misalnya suka dengerin lagu atau sholawatan atau lagu-lagu religi, tidak apa-apa 5 menit ataupun 10 menit, nanti beritahukan kepada gurumu, komunikasikan saja. Tapi jangan, kebablasan, jadi harus cepat-cepat ketika sudah merasa mood-nya sudah naik, segera kembali lagi ke Google Classroom. Jadi berbaik hatilah pada otakmu jika perlu jeda dari jadwal yang harus konsisten. Jadi nggak boleh dipaksa otaknya, karena kalau dipaksa juga tidak akan masuk pembelajaran apapun gitu. Terus next, nah di sini ada tips lagi dari Ibu. Komunikasi dua arah harus berjalan dengan baik. Misal di tengah-tengah perjalanan saat kalian saat belajar mengalami kesulitan, maka jangan paksakan. Ingat, harus segera tanyakan, baik itu sama orang tua, teman, ataupun hubungi guru langsung. Yakin, karena setiap persoalan yang hadir pasti ada penyelesaian dengan baik ketika dikomunikasikan. Tapi kalau tidak dikomunikasikan, persoalan akan semakin berkepanjangan. Oke, ingat, kalau pelajaran sudah berakhir, dirasa pembelajaran hari itu ada yang penting, maka tips dari Ibu yaitu yang terakhir adalah ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi siapkan buku, catatan yang tadi sudah Ibu bilang di awal. Jika pada saat pembelajaran ada pengetahuan yang kalian rasa sangat penting dan akan dibutuhkan suatu waktu, maka ilmu itu harus ditulis kelak, karena dia akan bermanfaat bagi diri kalian sendiri ketika kalian baca atau ketika kalian lupa dan kalian baca, oh iya langsung ingat, ataupun bahkan malah bermanfaat bagi orang lain ya. Itu sangat penting ya. Terus selanjutnya yang terakhir ya, sudah slide terakhir. Ingat, ini pesan Ibu, belajar daring akan terasa sulit jika dibumbui dengan kemalasan. Namun, belajar daring akan kaya manfaat jika direspon dengan kebahagiaan, enjoy, dan menjadi pribadi yang disiplin. Oke. Dan perlu diketahui juga di sini bahwa pembelajaran daring dapat mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup, seperti manajemen waktu dan energi, kemandirian, dan kemampuan berpikir. Ataupun justru malah kalian kreatif yang tadinya tidak bisa mengotak-atik YouTube ataupun menulis apapun yang berhubungan dengan dunia digital, justru dengan adanya pembelajaran daring kalian bisa menguasainya. Jadi kayak akan manfaat. Jadi jangan sia-siakan ya. Jadi apapun kondisi kita, terkadang itu sulit, justru mungkin itu adalah yang terbaik untuk kita ketika kita menjalaninya dengan penuh ikhlas. Oke, itu saja dari Ibu. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan materi-materi yang akan Ibu sampaikan berikutnya, ataupun dengan pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Oke, dengan Ibu Santi Evaria di sini. Ingat pesan Ibu, bekerja keraslah di masa mudamu, kelak dunia akan bersahabat denganmu. Life is choice. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.